Nyanyikan sama-sama lagu Tanah Airku. Sambil duduk gak apa-apa ya. Hafal ya? Hafal gak? Hafal semua ya. Oke. Kemudian kita coba masuk ke materi ya. Sebelum masuk ke materi, kalian coba lihat gambar di atas. Menurut kalian itu gambar apa? Gotong royong. Bersih-bersih. Tiket kelas. Oke. Tiga-tiganya benar ya? Nah, di sini coba kita ketika teman kalian piket kelas. Biasanya tiap hari ada yang piket kan? Ada yang piket. Nah, ketika ada yang piket, terus teman kalian piketnya nggak bersih, kalian bagaimana? Gimana? Coba-coba angkat tangan. Kalau ada yang piket tapi piketnya nggak bersih, nyapunya nggak bersih, natanya nggak bersih, kalian bersikap seperti apa? Bantuin. Terus, tenang bantuin. Beneran ya? Oke. Bantuin. Terus ada lagi? Apa? Biarin aja. Terus menegur. Menegur. Apa? Hah? Menasehati. Nah, untuk menasehati dan menegur itu seperti apa kalian? Coba salah satu ngomong. Kamu nek apa namanya piket tuh harusnya bersih atau gimana? Cara menegur kalian ke teman ke kalian gitu ya? Coba. Piket yang bersih lah, jangan kotor. Terus apa lagi? Kalau dari cowok kalau negur teman kalian yang piketnya nggak bersih gimana? Cowok
tentang apa? Menanggapi hal dan menyapa dengan bahasa yang sopan. Selain itu kita nanti akan belajar tentang pantun. Otomatis kalian sudah tahu tentang pantun kan? Kalian berteman kadang juga memakai pantun. Ada yang pernah mengejek dengan pantun? Gak pernah mengejek ya di kelas ini, bagus semua gak pernah mengejek. Bagus. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Jadi sebelumnya kita nanti akan setelah belajar tentang menanggapi dan saran yang baik dan belajar pantun, nanti diharapkan kalian bisa menegur teman kalian dengan bahasa yang sopan, menanggapi sebuah pernyataan dengan kalimat yang sopan. Ya, yang awalnya kalian menegurnya cuma ketika piketnya nggak bersih, kamu itu anak yang malas, piket aja nggak bersih. Diganti dengan kata-kata ya, oh bagus. Yuk kita piket lagi yuk, kita kerjain. Nah di sini ada sebuah percakapan. Menurut kalian keadaan di nilai matematika kita kemarin banyak yang kurang baik. Kemudian Dina ngomong, menurut saya kita perlu belajar lebih rajin lagi. Nah, si Raka bilang sebaiknya kita belajar kelompok setelah pulang sekolah. Dan Andi bilang saya setuju belajar bersama pasti lebih menyenangkan. Nah, kalimat yang menuju ke saran itu yang kalimatnya siapa? Siapa? Yang menuju ke saran? Siapa? Coba. Dina atau Raka atau Andi? Katakan coba salah satu. Oke, siapa namanya? Ilma. Oh, Ilma. Oke, Ilma. Yang menurut kamu itu yang saran itu yang mana? Benar. Ya, Dina. Menurut saya kita belajar lebih rajin lagi. Ada yang sepakat? Siapa yang tidak? Siapa? Ayo. Siapa namanya? Hah? Najib. Menurut Najib itu yang mana? Yang saran Raka itu sebaiknya kita belajar kelompok setelah pulang sekolah. Itu saran, ya. Jadi menurut kalian Raka atau Dina? Siapa? Dina apa Raka ya? Mana yang saran, mana yang tanggapan? Jadi yang saran itu lebih ke Raka. Kalau Dina itu lebih ke menanggapi si Andi. Karena matematika kita kemarin banyak yang kurang. Jadi si Dina itu menanggapi dengan memberikan arahan seperti itu. Oke, sampai sini paham? Atau masih belum paham? Nah, di sini coba ada sebuah pertanyaan nih. Ada sebuah pertanyaan. Tahukah kamu kalimat tanggapan itu apa? Ada yang tahu kalimat tanggapan itu apa? Kita tahu ya cara menanggapi seseorang itu
Jadi untuk memberikan suatu tanggapan kita juga harus dengan cara yang sopan, walaupun teman sebaya apalagi di bawah kalian, ya umur yang di bawah kalian. Contohnya itu kalian kelas 5 ya, kelas 5 menanggapi kelas 4, kelas 3 itu juga harus dengan cara yang sopan. Itu cara kalian mengajarkan ke adik-adik kalian bagaimana menanggapi sesuatu dengan yang sopan. Nah ini contohnya tuh, ketika ada yang piket tidak bersih, cara menanggapinya seperti ini. Kamu malas sekali, awalnya kalian pasti kamu malas sekali sih. Kalau piket yang bersih dong, ya kan? Biasanya kalian kayak gitu dong, iya kan? Enggak ya? Iya, Zed kayak gitu sih. Ada yang pernah mendengar Zed menanggapi kalian terkait sesuatu? Cara menanggapinya bagaimana? Enggak pernah. Jadi kelas cuma diem aja ya. Ya, jadi ketika kata-kata yang negatif itu bisa diubah ke yang lebih positif. Itu tadi kalimat tanggapan. Jadi tanggapan itu juga dimulai dari fakta yang terlihat dan diikuti oleh opini. Nah, sebelumnya nanti ini kalian akan dibentuk terus beberapa kelompok ya. Nanti minggu depan akan membuat suatu project. Apa? Kalimat apa? Ayo. Kalimat yang mana nih? Saran, kalimat saran. Oh ya. Nah di sini tadi kan tanggapan, ini lebih ke saran. Kalau saran itu apa? Saran itu apa? Kalian kan bisa memberikan saran ke orang lain. Nah kalau ditanya saran itu apa sih? Saran itu apa sih? Pendapat, bener, pendapat. Terus ada lagi dilanjutkan. Opini. Ada lagi. Saran itu saran. Kalau dijabarkan saran itu apa? Paham maksudnya ya. Kalian itu paham maksudnya, tapi untuk mengungkapkan menjadi suatu kalimat itu agak susah ya. Saya tahu saran itu apa. Saran itu juga saran, ya kan? Ya. Nah kalau dijabarkan saran itu apa ya? Nah saran itu pendapat untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika ada suatu masalah itu memberikan saran yang logis. Nah pemberian saran juga harus dengan sopan. Dan ini yang paling penting. Yang kalimat saran itu biasanya diawali dengan kata-kata sebaiknya, semestinya, ataupun seharusnya. Karena saran itu mengarah ke penyelesaian masalah. Jadi ketika ada suatu masalah itu diselesaikan dan belum clear, kemudian ada yang memberikan saran. Nah, diawali dengan kata-kata sebaiknya. Sebaiknya kalau kalian piket di kelas itu harus lebih bersih. Oke. Nah di sini kalau ada percakapan 1 dan percakapan 2, mana yang lebih mengarah ke saran?
ulang. Satu bait ada berapa baris kalau pantun tadi? 4. Satu baris ada berapa kata? Bintang. Ada berapa kata? Bebas kalau katanya ya. Oke. Terus baris pertama dan kedua apa namanya? Sampiran. Kalau ketiga dan keempat isi. Jadi sampiran dan isi tidak perlu berhubungan. Sajanya bersaja apa? Atau rimanya apa? A B. Jadi baris pertama A, misal baris kedua B, baris ketiga harus A dan baris keempat harus B. Sajanya A B A B. Apa itu saja? Ini ya. Jadi kata itu sajanya A B ya. Iya, harus A B. Maksudnya ini sajanya. Misal kalimat pertama diakhiri dengan kata A. Yang pertama ya. Yang ketiga itu juga diakhiri dengan kata A. Misal buah kedondong, buah manggis. Belakangnya ya dondong ya. Dondong. Yang pertama. Terakhirnya OSD. Ya. Yang kedua tadi buah manggis. Is ya. Terus yang ketiga apa coba? Dondong is. Buah kedondong, buah manggis. Kakak berondong. Manis. Itu jadi sama-sama sajanya ada. Jadi terakhirnya harus sama. Apa? Maksudnya adik-adik itu yang pertama dan yang ketiga itu harus sama. Yang kedua dan yang keempat itu juga harus sama. Sajanya AB. Ya. Nah, ini rimanya AB atau AA, yang penting sama. Misal yang pertama kok baris pertama A, baris kedua A, jadi baris ketiga harus A, baris keempat harus A. Jadi yang pertama dan ketiga harus sama, ya. Dan yang kedua dan keempat itu juga harus sama. Ya. Nanti kalian juga harus bisa membuat pantun. Jadi sebenarnya pantun itu ada beberapa. Salah satunya itu pantun nasihat. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka itu apa? Lucu, komedi, benar. Kalau nasihat ya nasihat memberikan sebuah nasihat kepada seseorang. Nah, ini ada contoh pantun ya. Pantun nasihat ini salah satu pantun nasihat atas dan bawah, ada dua ini. Tuh, salah satunya pergi ke pasar membeli ketan. Tidak lupa membeli duku. Rajin belajar wahai teman agar tercapai cita-cita. Nah, ini sama aja kan? Ini juga ini N, atas juga N. Ya, jadi itu patokannya, aturannya. Oke, sekarang ya, jadi itu untuk pantun tadi sudah, yang tanggapan dan saran juga sudah. Sekarang dibuat kelompok, tapi yang
dan 2 cewek. Jadi 1 kelompok. Atau mau cowok-cowok semua, cewek-cewek semua? Gimana? Mau campur apa mau beda? Oke. 2 cowok, 2 cewek. 2 cowok, 2 cewek ya. Jadi maksudnya 1 kelompok itu ada 4 orang, ya. Di 1 baris sudah ada ini ya. Yang ini 1, 2, 3 sama kelompoknya. Yang 2 ini cuma dilukis 1 ya. Karena ini ceweknya ada 3. Ceweknya ada 3 dipindah. Iya, cowoknya di sini 1. Yang sini yang siapa namanya? Bintang pindah kelompok ini dan siapa namanya? Malam merah. Kalian menentukan konsep, mau buat peta konsep apa, mau membuat poster untuk minggu depan. Jadi sekarang kalian dalam kelompok harus menentukan konsep dulu. Mau buat peta konsep atau membuat poster. Bebas, ada 2 pilihan, poster atau peta konsep. Tapi kalau poster harus mengarah ke materi dari ini. Misal ya. Nah, ini ada poster, contoh poster. Ya, contoh posternya seperti ini. Ini contoh aja. Tapi nanti bebas di kalian. Hari ini kalian menentukan dulu. Aku buat konsep apa? Buat poster atau peta konsep ya? Boleh ke pantun kan materinya ada pantun, saran dan pendapat tadi. Tinggal pilih nih kalian. Kalau poster kan biasanya kalau saran tadi contohnya ketika teman kalian lagi piket itu kan bisa dibuat poster dan diberi tulisan ya. Tuh, salah satu posternya 4 kata sakti, permisi, terima kasih, tolong, dan maaf. Itu salah satu bisa dibuat tanggapan dan saran loh. Misal permisinya diganti sebaiknya. Ya, misal ada orang terus kamu munculkan anak panah ke atas, melihat yang lain sebaiknya kamu itu harus gini. Ada tulisannya seperti itu. Pernah buat poster? Pernah, oke. Ini ya poster. Nah, yang peta konsep seperti ini contohnya. Mudah sekali. Mudah sekali. Biasa
si cantik 2, si ganteng 1, si ganteng 2 ya. Kemudian di sini dituliskan konsepnya, membuat poster. Posternya apa? Poster tentang pantun. Contoh, jadi ada gambar, misal gambar orang gotong royong, terus kalian sampingnya membuat kata-kata pantunnya. Gitu. Yang satu kelompok lagi, konsep kami adalah membuat peta konsep terkait materi pembelajaran hari ini. Nih, peta konsep seperti ini. Misal pantun, aturan penulisannya kayak gini. Itu, jadi boleh membuat pantun atau pantun, poster atau peta konsep. Bebas di kelompok kalian. Boleh ngumpul dulu 10 menit cukup lah ya. Ngumpul peta yang satunya tadi siapa namanya? Siapa tadi yang ikut aku? Ini kan kelompok kalian. Jadi
bermain, boleh. Dan boleh juga ya dikalian. Misalnya kita konsep, oh aku mau free di sini. Boleh lihat depan. Misal kita konsep di rumah juga punya konsepnya, ya. Oke, kita. Misal sudah kerja, kalian misal sudah pojokan siapa namanya? Kata-kata ya. Ya. Misal ya, sudah diberi dari rumah.
Zain bisa, Zain? Bintang bisa? Naura siapa? Ya, bisa? Oke. Najib bisa nggak? Bisa. Rania bisa. Nilainya 100. Bisa. Hilma bisa nggak? Bisa dong, Gus. Sultan aman, Sultan. Ketua kelas masih sakit ya? Masih? Dari sini ke UKS nanti ya. Sakit ya. Nanti kalau udah selesai boleh dibawa ke depan. Kalau udah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Gampang soalnya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Soalnya cuma sedikit ya. Contoh patung gampang dong. Apa kan? Bebas kalian ya. Ikan lele. Cuket.